Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai situs perolehan dan pembayaran aset tetap. Sebelum mulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama, Ronaldo dengan NIM 1 channel YouTube 98. Yang kedua, Diauha dengan NIM akhir 110. Yang ketiga, Melati Mulia dengan NIM akhir 174. Yang keempat, yang keempat Zulfa Zuhairo dengan NIM akhir 175 dan yang kelima Hermina Siregar dengan NIM akhir 182. Selanjutnya, sebelum memulai materinya, kita harus memperhatikan beberapa instruksi. Yang pertama, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lisa. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ermina Siregar. Dipersilakan kepada Ermina. Baik, sebelum melanjutkan ke modul 7, buku 2 yaitu prosedur audit siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Di sini saya akan membacakan ICQ aset tetap yang telah dibuat oleh Lita pada buku 1 modul 7. Adapun ICQ Internal Control Questionnaire aset tetap PT Subus diantaranya yaitu penambahan dan pengurangan aset tetap, selanjutnya aset tetap dalam pembangunan, registrasi, nilai saat ini, sewa aset tetap umum, dan dari kesimpulan yang dibuat oleh auditor terkait internal control questionnaire yang telah dibuat oleh saudari Lita bahwa PT Sugus ICQ Aset Tetap mendapatkan kesimpulan penilaian yang baik. Selanjutnya, tujuan pengauditan dalam siklus perolehan dan pembayaran aset tetap adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama, aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada dan merupakan hak milik perusahaan atau existence and ownership. Yang kedua, pencatatan dan klasifikasinya telah dilakukan dengan akurat dan semua aset tetap milik perusahaan telah dibukukan termasuk ketepatan perhitungan penyusutannya yang diterapkan secara konsisten atau akuransi and complex. Yang ketiga, aset tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau solution. Yang keempat, aset tetap yang telah dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure. Selanjutnya, prosedur audit untuk pengujian kewajaran. Dalam tahun berjalan, kami akan mempersiapkan daftar aset tetap dan penyusutan menurut perhitungan akuntansi. PT Sugus menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa untuk penyusutan semua aset tetapnya. Masa manfaat bangunan dan prasarana adalah 20 tahun atau overhead, mesin dan peralatan 10 tahun atau overhead, kendaraan bermotor 5 tahun atau operasi, dan peralatan kantor 5 tahun atau operasi. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa beban pemeliharaan yang dikeluarkan bersifat menambah nilai atau produktivitas aset tersebut, dan di atas 300.000 maka diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan beban pemeliharaan yang bersifat tidak mempengaruhi nilai ataupun produktivitas aset tetap tersebut, maka akan dibebankan sebagai beban pada tahun berjalan. Selanjutnya saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Ermina. Saya akan menjelaskan next selanjutnya, slide selanjutnya.
Berikut ini hasil temuan pemeriksaan terhadap aset tetap selama pemeriksaan tahun 2018. Yang pertama yaitu bangunan dan prasarana. Berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri sejak bulan Juli 2015 seluas 1.000 meter persegi dan sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November 2018. Beban yang dikeluarkan termasuk bahan material, tenaga kerja, dan lainnya sebesar 1.500.000.000 rupiah sampai dengan akhir tahun 2018. Perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Yang kedua yaitu kendaraan bermotor. Pada tanggal 25 Juni 2018, perusahaan telah membeli 3 unit truk Colt Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta rupiah. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tanggal 6 Juli 2017 adalah 80 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 16 juta rupiah. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar 59 juta 371 juta rupiah, sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan dan dicatat sebagai berikut. Kendaraan bermotor pada debit sebesar 240.629.000 rupiah, sedangkan Bank Lopo dicatat sebagai kredit sebesar 240.629.000 rupiah. Pada tanggal 5 Maret 2018, perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rincian sebagai berikut. Harga perolehan sebesar 132.019.000 rupiah. Uang mukanya sebesar 36.019.000 rupiah. Sehingga pokok pinjamannya didapat dari 132.019.000 rupiah dikurangi dengan 36.019.000 rupiah didapat angka 96 juta rupiah. Sedangkan bunganya sebesar 27 juta rupiah 981.000 rupiah. Sehingga hasil jumlah pinjamannya sebesar 123.981.000 rupiah. Masa sewa pembiayaannya selama 24 bulan. Angsurannya 5.165.875 rupiah per bulan. Sedangkan angsuran pokoknya 4 juta dan bunganya 1.165.875 rupiah. Baik, selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Selanjutnya. Baik, melanjutkan penjelasan dari dia, yaitu pembayaran sewa pembiayaan itu akan dilakukan setiap akhir bulan, terhitung pada bulan Mei 2018 sampai pada akhir masa sewa pembiayaan yang mana mempunyai hak opsi. Nah, perusahaan telah mencatat transaksi tersebut, yang mana ada debit yaitu kendaraan bermotor sebesar 160 juta rupiah, kemudian di kreditnya ada Bank Lopo sebesar 36.019.000 rupiah dan ada kredit utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 123.981.000 rupiah. Kemudian yang C ada peralatan kantor. Pada tanggal 12 Januari 2018 telah dilakukan pembelian impor 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea dengan rincian sebagai berikut. Yang mana harga perolehannya yaitu sebesar 39.000 US dollar dan ada ongkos angkutnya sebesar 1.000 US dollar. Nah, harga pabean yaitu merupakan gabungan dari harga perolehan dan ongkos angkut menjadi 40.000 US dollar. Nah, dalam rupiah yaitu sebesar 92 juta rupiah. Nah, karena ini merupakan transaksi impor, maka tentunya akan ada biaya-biaya masuk sebesar 5% harga pabean. Rp500.000 dan ada PPN 10% menjadi Rp9.660.000, lalu ada PPN barang mewah sebesar 5% yaitu Rp4.830.000 dan ada PPh pasal 22 sebesar 2,5% yaitu sebesar Rp2.415.000. Jadi total beban lain-lainnya yaitu Rp5.060.000. Maka jumlah yaitu didapatkan dari nilai impor ditambah dengan beban lainnya sebesar Rp100.565.000.
Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, materi selanjutnya yaitu telah dicatat oleh perusahaan sebagai berikut. Peralatan kantor di debit Rp96.600.000, PPN masukan di debit Rp9.660.000, pajak dibayar di muka di debit Rp2.415.000, beban lainnya di debit Rp9.890.000, dan bank lopo di kredit Rp118.565.000. Pada tanggal 23 Desember 2018 telah dijual 1 unit komputer Wellness dengan harga jual Rp3.500.000 yang diperoleh pada tanggal 11 Mei 2016 dengan harga Rp3 juta yang dibukukan sebagai berikut. Bank Lopo di debit Rp3.500.000, laba atas penjualan aset tetap di kredit Rp3 juta, dan peralatan kantor di kredit Rp2.500.000. Selanjutnya yang D, utang sewa pembiayaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning terdapat sisa masa manfaat 8 bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp3 juta, angsuran pokok Rp2.560.000 dan bunga Rp4.440.000 yang dibayar tiap akhir bulan. Sedangkan sewa pembiayaan pada PT Maju terdapat sisa 16 bulan dengan angsuran tiap akhir bulan sebesar Rp5.165.875 dan telah dilakukan konfirmasi yang dikirimkan pada tanggal 14 Januari 2019 dengan jawaban setuju yang diterima pada tanggal 1 Februari 2019. Baik, terima kasih. Setelah kami menjelaskan materi tadi, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pengerjaan modul 7 mengenai siklus perolehan dan pembayaran aset tetap dari buku Pratikum Audit karangan Sutisna Agus dan Eskalita Sutisnawati yang di halaman 109 sampai halaman 122, dan data per kliennya dapat dilihat di buku 1 dari halaman 155 sampai 166. Baik, materi atau penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Zulfa. Pada Zulfa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, setelah mempelajari ICQ yang telah dibuat oleh Saudari Lita dan telah dibacakan oleh Saudari Ermina tadi, maka selanjutnya auditor membuat prosedur audit untuk siklus perolehan dan pembayaran aset tetap, di mana prosedur audit tersebut dimulai dari yang pertama, siapkan skedul utama sehubungan dengan audit aset tetap. Ini telah dilaksanakan dan ada di indeks J. Lalu yang kedua, minta daftar aset tetap atau list of fixed asset yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit akumulasi, penyusutan, beserta nilai bukunya, dan cocokkan dengan saldo akun kontrolnya. Ini telah juga dilaksanakan dan ada di indeks J juga. Kemudian yang ketiga, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan, apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya. Bila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan, pelajari efek kumulatifnya dan apakah nilai metode baru tersebut wajar. Ini juga telah dilaksanakan, yaitu ada di buku 1 halaman 23, yang mana di situ ada kebijakan mengenai aset tetap yang dicatat berdasarkan harga perolehan dan ada penyusutan yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, namun tidak ada indeksnya. Kemudian yang keempat yaitu periksa transaksi mutasi, penambahan, dan pengurangan. Nah, ini ada di indeks JJ. Kemudian yang kelima yaitu apabila ada construction in progress, yaitu telah biaya yang dibebankan di kan apa melihat perjanjian kontrak dan berita acara penyelesaiannya kaitan dengan kewajiban yang timbul pada periode yang sama. Ini belum dilaksanakan, maka tidak ada indeksnya. Kemudian yang keenam, apabila ada aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha atau leasing, bandingkan dengan daftar aset tetap dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut.
Kemudian telaah apakah pencatatan sudah sesuai dengan persyaratan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 30. Kemudian bandingkan apakah dengan kewajiban dalam sewa guna usaha yang timbul. Yang nomor 6 ini sudah dilaksanakan juga prosedurnya dan ada di indeks G. Kemudian yang ketujuh, apabila ada aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal sebelum perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar serta apakah pembukuannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ini belum ada dilaksanakan sehingga tidak ada dokumen pendukungnya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, perusahaan diminta untuk melakukan revaluasi terhadap nilai aset tetap. Ini belum juga dilaksanakan sehingga tidak ada dokumen lanjutannya ataupun dokumen pendukungnya. Kemudian yang ke-9 yaitu lakukan reasonable test atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara pergolongan daripada aset tetap tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan akun akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Apabila beban penyusutan dibebankan pada beban produksi dan persediaan, maka lakukan perhitungan atas kewajaran metode alokasinya bandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini sebenarnya sudah dilaksanakan dan ada di indeks JJ. Kemudian yang ke-10, apabila beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas normal perusahaan, maka beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi. Lakukan perhitungan atas kasus seperti ini. Nah, prosedur ini belum bahwa tidak ada aset tetap perusahaan yang menganggur. Perhatikan juga aset tetap yang rusak atau yang tidak digunakan lagi untuk dikeluarkan dari daftar dan penyusutan dihentikan. Yang ini juga belum dilaksanakan sehingga tidak ada indeksnya dan tidak ada dokumen pendukungnya. Kemudian yang ke-12 yaitu pertimbangkan apakah pengungkapan berikut telah diperlukan untuk siklus perolehan dan pembayaran aset tetap, yaitu ada aset tetap yang direvaluasi, aset tetap yang dijadikan jaminan, bunga yang dikapitalisasi, kemudian ada aset tetap dalam sewa, aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian, aset tetap yang belum atau tidak digunakan lagi, dan perubahan kebijakan akuntansi aset tetap dari tahun sebelumnya. Prosedur yang ke-12 ini juga belum dilaksanakan sehingga juga tidak ada indeks dan dokumen pendukungnya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan prosedur ke-13. Tujuan perpajakan yang pertama, minta daftar perhitungan penyusutan fiskal untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua, cocokkan saldo-saldo awal untuk setiap golongan fiskal dengan SPT tahun lalu, dan jika perlu dengan perhitungan tahun lalu. Yang ketiga, periksa klarifikasi penambahan menurut golongan fiskal, serta kalkulasi perhitungan penyusutannya. Yakinkan bahwa aset tetap yang tidak diperbolehkan menurut fiskal telah dikeluarkan dari daftar aset tetap tersebut. Untuk indeks nomor 13, tidak ada bukti pendukungnya. Selanjutnya yang ke-14 yaitu catat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien atau client representation letter, surat manajemen atau management letter, serta hal-hal yang perlu perhatian para partner. Dan untuk 14 juga tidak ada dokumen bukti pendukung indeksnya. Selanjutnya yang pertama, minta semua daftar hutang sewa atau leasing. Bukti dokumen pendukungnya tidak ada. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo per tanggal neraca untuk mengetahui tingkat bunga yang turut utang jaminan, skedul pembayaran, dan syarat-syarat lainnya. Untuk dokumen bukti pendukungnya ada di indeks NN1 dan NN2. Yang ketiga, minta salinan atau kopi surat perjanjian sewa untuk permanent file. Perhatikan apakah perjanjian merupakan metode modal capital lease method atau metode operasional atau pricing lease method. Untuk bukti pendukung dokumennya tidak ada indeksnya.
Yang keempat, periksa bahwa penerimaan pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Dan ini juga tidak ada dokumen pendukungnya. Yang kelima, vouching setiap pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah dilakukan. Ini pun tidak ada dokumen pendukungnya. Dan yang terakhir, 6, hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca atau laporan posisi keuangan untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Untuk bukti pendukung ada dalam indeks M3. Selanjutnya, yaitu indeks D, schedule aset tetap. Di sini di antara kolom-kolom berikut terdapat kolom keterangan terkait nama-nama akunnya, kolom WPREF, kolom per klien, yang dimana bisa dilihat di neraca saldo halaman 15 sampai 16 buku 1 atau pada buku 1 juga buku yang terdapat pada buku besar halaman 160 sampai 161. Kemudian kolom par, debit dan kredit harga perolehan diisi berdasarkan catatan pemeriksaan yang telah dibuat pada slide selanjutnya nanti. Lalu, kolom per audit harga perolehan didapat dari kolom per klien, ditambah kolom debit dan dikurangi kolom kredit. Selanjutnya, kolom per debit kredit bagian akumulasi penyusutan diisi berdasarkan perhitungan penyusutan aset tetap yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Lalu, pada kolom per audit bagian akumulasi penyusutan didapat dari kolom per klien dikurangi kolom per debit ditambah kolom per kredit. Selanjutnya, bagian nilai buku didapat dari per debit harga perolehan dikurangi per kredit harga perolehan ditambah per debit akumulasi penyusutan dikurangi per kredit akumulasi penyusutan. Kemudian pada kolom per audit bagian nilai buku didapat dari kolom per klien ditambah kolom per debit dikurangi kolom per kredit. Indeks ini dibuat oleh kelompok 4 pada tanggal 28 November 2023. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya yaitu Melati. Baik, selanjutnya yaitu catatan pemeriksaan. Berdasarkan catatan pemeriksaan telah ditemukan yang pertama, mengenai kebijakan akuntansi, aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan. Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa dengan taksiran umur ekonomi sebagai berikut. Bangunan dan prasarana 20 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, dan peralatan kantor 5 tahun. Yang kedua, kami telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap aset tetap bersama dengan staf bagian umum. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ada hasil temuan pemeriksaan terhadap pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Berikut merupakan jurnal koreksi untuk pembayaran pajak PPN atas bangunan tersebut. PPN masukkan di debit 1.500.000.000, utang lain-lain di kredit 1.500.000.000. Yang ketiga, kami telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap aset tetap bersama dengan staf bagian umum. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ada beberapa hasil temuan pemeriksaan terhadap tambahan aset tetap yang diperoleh pada tahun 2018 dan berikut merupakan beberapa jurnal koreksi untuk tambahan aset tetap tersebut. Yang A, untuk pertukaran aset tetap sejenis, apabila terjadi kerugian yang dikarenakan pertukaran ini, maka harus dilaporkan dalam laporan keuangan sebagai kerugian pertukaran aset. Hal ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kerugian akan terjadi jika harga pasar aset lama yang ditukar lebih rendah dari nilai buku aset lama tersebut saat terjadinya pertukaran. Berikut perhitungannya. Perolehan aset tetap yang sejenis atau baru, harga perolehan truk Colt Mitsubishi yang baru 300 juta, harga perolehan truk Colt Mitsubishi yang baru 59.371.000, kas yang dibayarkan saat tukar tambah yaitu 240.629.000, hasil kurang dari 300 juta dikurang 59.371.000. Untuk tukar tambah aset tetap lama, harga perolehan truk Nissan lama 80 juta, akumulasi penyusutan saat tanggal pertukaran 16 juta, nilai buku truk Nissan saat tanggal pertukaran yaitu 64 juta, 80 juta dikurang 16 juta. Kemudian harga pertukaran truk Nissan lama yaitu 59.371.000, rugi pertukaran aset tetap yaitu 4.629.000. Kemudian
Beban penyusutan truk Nissan lama di debit yaitu 16 juta, akumulasi penyusutan truk Nissan lama di kredit 16 juta. Kemudian, kendaraan bermotor truk Colt Mitsubishi baru di debit 59.371.000, beban lain-lain atau rugi pertukaran aset di debit 4.629.000. Kemudian, lanjutannya yaitu akumulasi penyusutan truk Nissan lama di debit 16 juta dan kendaraan bermotor truk Nissan lama di kredit 80 juta. Ini merupakan jurnal koreksi kesalahan pencatatan transaksi pertukaran aset tetap yang sejenis. Kemudian, akumulasi penyusutan truk Colt Mitsubishi baru yaitu 207.209.500 di debit. Kemudian beban penyusutan truk Colt Mitsubishi baru di kredit yaitu 207.209.500. Ini merupakan jurnal koreksi beban penyusutan Colt Mitsubishi yang dicatat sebesar 300.237.400 atau terlalu besar, sehingga untuk penyusutan tahun berjalan yang seharusnya berjumlah 93.027.900 yang didapat dari 930.279.000 dikali 20% sama dengan 186.156.055.800 dibagi 12 dikali 6 bulan untuk bulan Juli sampai Desember. Kemudian yang B, peralatan kantor komputer Pentium S printer dari Korea yaitu 96.600.000 di debit, PPN masukkan 9.660.000 di debit, pajak dibayar di muka yaitu 2.415.000 di debit, dan beban lainnya di debit yaitu 9.890.000, serta Bank Lopo di kredit yaitu 118.565.000. Kemudian yang ketiga, kami juga telah memeriksa aset tetap sewa pembiayaan perusahaan klien. Aset tetap SP dicatat sebagai operating lease, akan tetapi jika dilihat dari isi perjanjian sewa pembiayaan tersebut, pada akhir masa sewa pembiayaan perusahaan memiliki hak opsi, maka seharusnya perusahaan mencatatnya sebagai capital lease. Sehingga jurnal koreksi yang harus dibuat untuk mengubah operating lease menjadi capital lease adalah sebagai berikut. Aset tetap sewa pembiayaan di debit 132.019.000, utang sewa pembiayaan jangka panjang di kredit 96 juta, piutang lain-lain di kredit 36.019.000. Ini merupakan jurnal koreksi untuk mencatat kontrak perjanjian leasing beserta pembayaran uang muka sewa. Kemudian utang sewa pembiayaan jangka panjang di debit yaitu 16 juta, beban bunga di debit 4.663.500, serta beban sewa pembiayaan di kredit 20.663.500. Ini merupakan jurnal koreksi untuk mencatat pembayaran angsuran bulan September sampai Desember 2018. Jurnal selanjutnya yaitu beban penyusutan aset tetap sewa pembiayaan di debit yaitu 4.150.000. Akumulasi penyusutan aset tetap pembiayaan di kredit yaitu 4.150.000. Ini merupakan jurnal untuk mencatat penyusutan aset tetap pembiayaan yang didapat dari harga perolehan aset tetap yaitu 132.019.000 dibagi 2 tahun yaitu 66.009.500 per tahun dibagi 12 bulan, maka hasilnya 5.500.791 dikali 4 bulan yaitu September sampai Desember 2018, maka hasilnya 22.003.166. Yang keempat, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap penjualan aset tetap berupa peralatan kantor. Berikut adalah jurnal koreksi penjualan aset tetap PT Sugus. Kas di debit 3.500.000, peralatan kantor di kredit 3 juta, laba atas penjualan aset tetap di kredit 500.000. Selanjutnya, yang kelima, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap sewa pembiayaan pada PT Ciptaning dan PT Maju dan telah melakukan konfirmasi dengan jawaban setuju yang diterima. Kesimpulan pemeriksaannya yaitu menurut pendapat kami, saldo aset tetap telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK etap yang berlaku umum. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang aset tetap. Ada 5 akun aset tetap. Yang pertama yaitu tanah, yang kedua bangunan prasarana, yang ketiga mesin dan peralatan, keempat kendaraan bermotor, dan yang kelima peralatan kantor.
nilai buku pada tahun 2017 didapat dari harga perolehan pada tahun 2017 dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada tahun 2017. Sedangkan nilai buku pada tahun 2018 didapat dari hasil penjumlahan harga perolehan pada tahun 2018 dikurangi dengan hasil penjumlahan akumulasi penyusutan pada tahun 2018. Baik, schedule pada hutang sewa jangka pendek ada 2 akun. Yang pertama ada PT Chip Taning yang dicatat di debit sebesar Rp24 juta. Dan tidak ada pencatatan pada per klien, sehingga dicatat per auditnya pun sama sebesar Rp24 juta. Dan pada PT Maju sebesar Rp82.654.000 dan dicatat per auditnya sebesar Rp82.654.000. Catatan pemeriksaan. Perusahaan PT Chip Taning belum melakukan penyesuaian terhadap saldo utang sewa pembiayaan jangka panjang untuk menjadi utang sewa pembiayaan jangka pendek sejumlah 8 bulan yang akan jatuh tempo pada tahun 2018. Jurnal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar Rp24 juta dan utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp24 juta. Perusahaan PT Maju belum melakukan penyesuaian terhadap saldo utang sewa pembiayaan jangka panjang untuk menjadi utang sewa pembiayaan jangka pendek sejumlah 16 bulan yang akan jatuh tempo pada tahun 2018. Jurnal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar Rp82.500.000, utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp82.500.000. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai schedule utang sewa jangka panjang. Untuk pengisian PT Chip Taning per klien dan per auditnya itu Rp20.480.000. Dan PT Maju untuk per klien dan per auditnya Rp82.654.000. Ini bisa Anda lihat untuk per kliennya di halaman 162 buku 1. Next. Kemudian di sini ada surat konfirmasi dari PT Sugus pada PT Chip Taning. Ini indeksnya yang berisikan hubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami. Maka kami mohon bantuan saudara untuk memeriksa kebenaran informasi mengenai listing PT Sugus pada perusahaan saudara. Apabila informasi mengenai listing tersebut adalah benar, maka berilah tanda silang pada kotak setuju. Apabila tidak benar, berilah tanda silang pada kotak tidak setuju, dengan menjelaskan perbedaan tersebut selengkapnya. Bila perlu, pada lembaran kertas terpisah. Kemudian, tanda tangani dan kembalikanlah formulir tersebut langsung kepada akuntan kami dengan menggunakan amplop terlampir. Ditandatangani oleh Daniel selaku manajer akuntansi dan keuangan PT Sugus pada tanggal 1 Februari 2019. Selanjutnya, di sini ada jawaban dari surat konfirmasi tadi dari KAP, Krisanti dan rekan. Di sini dapat dilihat bahwa tanda silang teksnya di kotak setuju berarti disetujui. Saldo listing pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp24 juta, yang dimana Rp20.480 angsuran dan Rp3.520.000 merupakan bunga. Ditandatangani oleh Rinto pada tanggal 21 Februari 2019. Kemudian di sini selanjutnya indeks surat konfirmasi yang kedua dari PT Sugus kepada PT Maju. Surat konfirmasinya juga sama dan jawabannya juga setuju, yaitu saldo listing pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar
82.654.000, yang di mana 64 jutanya angsuran dan 18.654.000 bunga. Ditandatangani oleh Rizal Siti pada tanggal 11 Februari 2019. Sekian penyampaian pembuatan siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Jika ada salah dalam pengucapan kata atau penyusun modul, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.